belum makan aja suaranya udah keras gitu. Apalagi kalau sudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Tadi saya lihat yang paparan terakhir canggih banget ya. Keren pakai apa namanya digitalisasi yang wah top banget ini. Kayaknya kalau relawan yang punya cuma sahabat Ganjar. Ini orang pentingnya udah disebut. Saya pengen lihat yang dari Papua boleh berdiri. Keren, dari timur. Oi, Bung, terima kasih. Ya. Ada juga yang dari Aceh. Jangan maju ya, Bu. Jangan maju ya, Bu. Oke. Wah, yang dari Aceh ada. Dari Sulawesi Utara? Oke, Sulawesi Utara hadir. Sumatera Barat? Oh, ada juga hadir. Ya, PR di sana. Nanti dengan yang datang dari Sumatera Barat, insya Allah kita lebih baik suaranya di sana. Jawa Barat? Oke. Ya, teriakan suaramu harus sebesar hasil suara nanti. Winda, terima kasih sudah mengorganisasikan tadi. Mas Valeza sudah memaparkan gambaran bagaimana pantauan tiap hari ya. Saya juga mendapatkan laporan bagaimana para relawan, mobil khusus yang dari sahabat Ganjar terus-menerus bisa mengupdate. Saya lagi live, Pak. Karena betul saya lagi live soalnya kalau ada yang lewat malam-malam. Tapi kita bisa memastikan sebenarnya kita berada posisi yang mana. Dan dari posisi itu harus jujur. Harus jujur. Sehingga karena kinerja kita kurang bagus, maka sering dibaik-baikan. Lebih baik pada saat kemudian hasilnya seperti itu, ya itulah yang ada, sehingga kita akan bergerak lebih cepat untuk memperbaiki. Sehingga nanti akan ada kekuatan-kekuatan yang kita harapkan selalu bisa mendukung. Bapak Ibu teman-teman, saya kemana-mana didampingi oleh Mas Ahmad Basarah. Boleh berdiri, Mas. Mas Ahmad Basarah ini DPP PDI Perjuangan, jabatan utamanya adalah koordinator relawan, itu yang utama. Jabatan pendampingnya Wakil Ketua MPR RI. Jadi lebih tinggi relawan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, waktu itu ini Pak Ahmad Basarah juga saya sampaikan. Pada saat rakernas pertama saya diundang dan saya pasti tidak datang. Kenapa Ganjar tidak datang? Karena Ganjar belum dicalonkan. Dan itu adalah etika politik saya. Sekali lagi, itu etika politik saya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini orientasi partai politiknya beda-beda. Tapi saya sejak mahasiswa sudah aktif di PDI. Sebelum PDI Perjuangan. Jadi di partai ini saya digembleng, di partai ini saya besar, di partai ini saya dididik, sampai saya berdiri di podium ini bersama saya Ganjar. Godaan banyak sekali. Pak Ganjar, pindah. Angkotnya sudah ada. Itu terkait dengan iman dan godaan. Insya Allah saya tidak tergoda. Kita tidak tergoda. Itu untuk menunjukkan bagaimana kita mesti militan dan loyal.
Ini saya sampaikan, kita mesti militan dan loyal. Saya terima kasih banyak Gus-Gus ini. Ketua Asparagusnya juga di sini, terima kasih Gus. Tapi ini bupatinya banyak loh, ada wali kotanya. Cak Eri, silakan berdiri Cak Eri. Gak ada yang gak kenal ini. Wali kota Surabaya yang boys betul ini. Saya lihat videonya ngamuk sama anak buahnya. Sampok di antara sampai aja gajinya kurang, nggak gitu katanya. Padahal gajinya katanya sudah cukup. Terima kasih Cak Eri. Lalu ini ada Bupati Gresik. Wah, Gus, berdiri Gus. Oke, mantap dulu. Ada dari tadi nggak disebut. Bupati Nganjuk. Wow. Saya mendengarkan, saya menyaksikan sambil makan rawon tadi. Bener. Ada taruhan dari wali kota Semarang, Surabaya, wali kota Surabaya dan Bupati Nganjuk. Berapa persen menangnya Ganjar di masing-masing? Tadi harus ada satu orang yang megang sapi katanya. Mudah-mudahan itu cara yang baik. Dan saya juga didampingi teman DPD Perjuangan dari Jawa Timur semuanya Mbak. Ini Pak Sekretaris yang ada. Dan tentu saja teman-teman yang lain yang hari ini hadir. Cukup canggih. Saya ada paparannya enggak ya Mas? Ada enggak? Sayangnya gue lanang. Teman-teman, setelah dipaparkan bahwa posisi kondisi yang ada dalam survei-survei seperti itu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada ceruk-ceruk suara yang saya kira dalam rakernas ini teman-teman harus bicarakan. Dan sekali lagi, karena ini seluruh Indonesia hadir, ya, teman-teman menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya di bawah. Silakan dibahas di rakernas ini. Saya appreciate betul. Tadi rencana baru saya omongkan, sahabat Ganjar, para sahabatku, jangan teriak-teriak terus. Anda harus kerja ke bawah betul. Ternyata sudah dicatat 2 juta sekian sudah dicatat dari Aceh. Lapor Pak Basarah, ini satu-satunya juga dari relawan yang mencatat anggotanya. Satu-satu. Jadi kalau tadi disampaikan di sana jumlahnya berapa, itulah cara bekerja kita untuk mengidentifikasi. Silakan diyakinkan dia tidak akan tergoda. Imannya kuat dan tidak tergoda tadi. Ya. Dan setelah itu inilah yang nantinya akan bisa dikonversi menjadi suara. Jadi awal-awal sebelum Bu Mega mengumumkan saya sebagai capres, semua Pak Ahmad Basarah tidak ada satupun yang saya temui untuk menunjukkan bahwa relawan itu tumbuh betul-betul dari bawah. Jadi minta maaf kalau dalam rakernas 1 saya nggak datang. Tapi begitu diumumkan, sedapat mungkin saya akan hadir dimanapun di seluruh dunia. Saya akan hadir di seluruh dunia. Dan Amerika Bersatu sudah, mari dengan Pak Ahmad Basarah Belanda, kemudian Perancis, Australia, kemudian Asia Tenggara, ya, mereka sudah, dan saya hadir dengan Zoom. Jadi hadir tidak selalu datang, tapi itulah cara teknologi yang bisa kita pakai. Lalu bagaimana cara kita bergerak? Setelah Bapak Ibu, kawan-kawan para sahabat menyampaikan, saya punya paparan yang ada di sini, singkat saja. Jadi kalau kita sudah bergerak,
Partai di bawah kendali masing-masing partai, selain PDI Perjuangan sudah datang P3. Kemarin datang Perindo. Ya. Hanura sudah deklarasi tapi belum datang. Belum datang, jadi belum resmi menyampaikan. PAN baru silaturahmi, kayak anak pacaran. Semuanya masih boleh. Pak Ganjar masih ada yang lain, insya Allah. Sebentar lagi akan datang lagi. Maka Gus Naim, terima kasih. Nilai value bersama yang mesti kita pegang adalah: satu, tidak boleh hoax; dua, tidak boleh mencaci dan memaki. Kita harus membuat kecerdasan edukasi, maksud saya yang mencerdaskan, yang kita miliki untuk kita sampaikan kepada publik. Tampilkan data, tampilkan fakta. Apakah Ganjar seorang yang sempurna? Jawablah dengan tegas, tidak. Ganjar juga punya kekurangan sebagai manusia biasa seperti Anda dan saya hari ini. Saya tadi didukung, dideklarasikan oleh para jenderal-jenderal. Sebelum saya kesini, saya di Jakarta. Dukungannya luar biasa, terharu saya. Karena mereka punya platform yang luar biasa. Mari kita jaga 4 kesepakatan bangsa: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka saya menyampaikan terima kasih karena sahabat Ganjar sudah mulai menggunakan salam nasional. Mudah-mudahan semua sudah belajar. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Nah, tampilan di media konvensional dan media sosial, harapan saya ini, para sahabat: informal dan kasual. Maka yang sifatnya formal pasti jelek, menyebarkan, tidak asik. Oke ya? Maka jaketnya bagus-bagus. Wah, luar biasa. Ya. Dan saya sama Pak Kasarah tidak punya. Yang kedua, mesti relax tapi optimistik. Ya, mesti relax dan optimistik. Tenang, saya hanya statement kok, ini nggak minta kok tadi. Ini panitianya di depan langsung singgung kan. Kita siap enggak? Saya itu cuma ngomong aja. Jaga saya banyak di rumah. Relax dan optimistik. Ini khas yang tadi Gen Z, generasi Z. Generasi Z itu dia butuh perhatian, butuh ruang, butuh didengarkan. Seperti kemarin anak kita yang sangat viral, penyandang disabilitas, tunanetra, namanya pasti tahu semua. Namanya Putri. Ya, dan kemudian kemarin saya repost, ya. Saya repost di medsos saya. Ternyata sangat luar biasa, Bapak Ibu. 3 hari yang lalu saya repost, sudah ada yang like 299.765, dan ada 6.168 yang berkomentar. Dan insight-nya ini sudah, ini dari akun saya posting si Putri ini. Sekarang sudah dijangkau 2.448.852, dan video yang saya upload di IG saya sudah ditonton 2.409.833. Ngapain Pak Ganjar ngomong kayak gini? Inilah Gen Z. Alat saya ini bisa ngukur semuanya. Ada yang punya akun IG, angkat tangan. Wow, punya semua. Yang punya akun FB, punya juga. Yang punya akun TikTok, punya juga. Anda ini pengangguran atau medsosnya banyak banget. Jangan-jangan ada mau nyalak ya?
Atau mobil kades nih naik. Bapak Ibu, kenapa saya katakan itu yang terjadi hari ini? Itu yang terjadi. Saya diskusi dengan anak muda yang pinter banget. Dia selama ini membantu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu meskipun usianya beberapa tahun di atas saya, tapi jiwanya muda. Ingat gak Pak Jokowi waktu itu dibuatkan video naik sepeda motor? Legend. Legend. Dan itu 2 hari penuh syuting. Ya tentu tidak Pak Jokowi yang nge-thrill gitu ya. Tentu tidak. Tapi sebagai presiden, sebagai aktor, beliau betul-betul mencoba untuk mengikuti gerak pikiran anak muda dan sukses. Lalu oleh sutradaranya saya tanya, kenapa motor? Kenapa motor? Karena setelah dicek dari seluruh yang menjadi hobi Pak Jokowi ternyata motor. Mungkin kalau Pak Ganjar lari. Ada runner di sini. Oh, ada runner. Ya. Kalau gitu aja lari ada ya. Atau sepeda barangkali. Ada sepeda. Oh, lebih banyak lagi. Oh, hebat. Oke, boleh. Kita besok terus promo ya. Nah, maka cara mengidentifikasi seseorang sampai kemudian masuk dalam karakternya, kemudian dikonversi menjadi visual yang menarik, maka itulah salah satu cara menggait. Ini salah satu contoh. Saya waktu running gubernur di Jawa Tengah, Pak Wagub saya Gus Yasin, putranya Yai Maimun Juber. Apa yang kita kerjakan? Kita membuat namanya santri gayeng. Santri gayeng ini sampai hari ini hidup kembali gara-gara saya dicapreskan. Mas Ganjar, santri gayeng sekarang kan bergerak. Santri kemudian yang muda-muda dan sangat kreatif itu diajak dengan caranya. Maka komunitas itu mulai terbentuk. Ini relax, optimistik, interaktif dan toleran. Tadi sudah disampaikan. Interaktif toleran itu nggak ngamuan, nggak gampang marah, nggak baperan. Dan kalau berbeda pendapat kita hormati, kita jelaskan. Boleh Anda di Twitter melakukan tweet war, boleh. Tapi dalam koridor diskusi yang nalar, ya, ramah tapi tegas. Tegas itu sikap, bukan marah-marah, bukan mendelik, bukan banting meja, bukan. Jadi marah itu, tegas itu kemudian kita bersikap. Oke, kita beda, pilihan kita tidak sama. Saya ada di sini, silakan Anda di sini. Tegas. Anda tidak sama dengan saya, maaf, kita tidak bisa bersama. Wow, tegas itu. Itu. Dan logis serta bijak. Logis bijak itu tadi ada datanya yang tadi ditampilkan, logis. Diukur, measurable, menggunakan artificial intelligence, menggunakan data science yang bagus. Ini keren. Tinggal kita perbanyak yang muda-muda. Tadi dia akui tadi ya, ini yang hadir sebagian besar Gen Z. Ya, ini menarik. Ini Gen Z ukuran baru. Bagaimana depan-depan ini Gen Z? Ini Gen Z yang lahir kembali kayaknya. Oke. Nah, yang terakhir ini menarik karena mesti peduli pada sekitar. Nah, ini top. Lapor Bapak sekaligus bocoran. Awal-awal sahabat Ganjar dibentuk, beberapa orang bertemu dengan saya, lalu bertanya, Pak Ganjar, saya tidak akan merepoti Pak Ganjar. Maksudnya begitu. Terus saya tanya, sampean mau ngapain? Pak Ganjar, saya mau bergerak. Dan ini tidak ada hubungannya sama Pak Ganjar, gak ada urusannya. Kami hanya mau bergerak. Kami minta restu, gak saya restui. Aman ya? Gak saya restui. Begitu saya bilang restu, kamu ngomong banyak orang dan seolah-olah kalian yang membentuk saya. No, saya tidak pernah membentuk sahabat Ganjar. Baik Pak, saya hanya minta masukan aja. Mas Ganjar,
kegiatan apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ini, peduli, berempati. Maka kemudian beberapa tokohnya ketemu saya, dia meriset IG saya, meriset medsos saya, Twitter, Facebook, YouTube saya, membaca media, lakukan media tracking, dan nemu apa kegiatannya Ganjar. Pak Bas, saya terharu ketika kemudian beberapa laporan dari seluruh Indonesia dimuat di dalam medsosnya sahabat Ganjar. Ada yang bangun rumah tidak layak huni, ada yang membantu mereka yang tidak mampu karena tidak bisa membayar biaya rumah sakit, dikeluarkan dari rumah sakit. Ada yang membantu anak sekolah. Setelah kita evaluasi, saya tanya, bro, kenapa Anda lakukan ini? Saya hanya ingin merepresentasikan, melembagakan kegiatan Pak Ganjar dalam karakter seorang Ganjar. Ini top. Peduli terhadap sekitar. Anda bersihin sampah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya top lah. Ini yang jalan. Lanjut. Maka tampilannya harus seperti itu dan kontennya seperti apa? Isu lokal jangan pernah diabaikan. Ya, Papua, Aceh, Sumatera Barat, tadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Anda cek. Termasuk isu lokal itu, Bapak Ibu, kawan-kawan, para sahabat, pekerja migran. Jangan salah ya, pekerja migran. Isu lokal juga termasuk isu perempuan dan anak. Isu lokal juga terkait dengan kondisi penyandang disabilitas yang ada di daerah. Barangkali jalan rusak juga terjadi. Ada dari Lampung, videomu viral. Isu lokalnya dimonitor, lalu direspon dengan isu-isu mutakhir untuk dijelaskan. Anda tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan. Anda hanya punya kewajiban untuk merespon, menyalurkan, membantu sebisanya. Karena panjenengan semua para sahabat adalah relawan. Membuat konten-konten lokal karena yang lokal itu menarik. Dan kita berarti ada di seluruh lini di dunia ini. Di seluruh lini di dunia ini. Lalu memanfaatkan kanal lokal, maka yang punya channel-channel lokal dan dia punya subscriber, punya follower yang banyak, ajak dia, datangi dia, dekati dia. Ya. Dan ini bukan hanya memforward konten dari atasan saja. Artinya apa? Berkreasi, inovasi sendiri. Yuk buat yuk. Biasanya yang malas-malas, ini disebarin, ya sebar. Gak ada yang muncul dari bawah. Nah teman-teman, karena seluruh Indonesia ada di kabupaten kota, siapkan itu dengan baik. Lanjut. Teman-teman, berikutnya lagi adalah, ayo dipencet. Nah ini. Tadi sudah disampaikan ada micro targeting. Sekarang saya challenge nano targeting. Nano itu di bawahnya mikro, cuwilik. Kira-kira kecilnya kayak tengu. Ya nggak ketawa berarti nggak tahu tengu. Jadi nano itu wilayahnya sudah pada level pemerintahan itu RT, RW, TPS di sekitar itu. Jadi teman-teman, setelah tadi didaftar, orangnya itu kalau dikelompokkan kamu, GIS-nya, ini Mas Ali, GIS-nya dia ada di mana? RT-mu mana, dusunmu mana, RW-mu mana, kira-kira kamu akan di TPS mana? Kalau itu disuruh mencatat pemetaan levelnya TPS, ngeri. Data tadi ngeri. Itu ngeri betul. Saya ingat Anda nanti KPU. Karena apa? Betul-betul nanti kita akan bisa mengamankan suara itu. Ya, ini. Jadi apa yang disampaikan, petakan tokohnya, dekati komunitasnya, mantapkan yang sudah memilih, sudah pasti, dan yakinkan masih ragu. Itulah penggalangan. Penggalangan itu apa Pak Ganjar? Penggalangan itu hanya dari dua kata. Penggalangan dipecah, penggal dan galang. Ya. Kalau dia mantap di kelompoknya, Anda penggal aja, biar pindah ke kita. Oke. Tapi bukan adu domba loh ya. Tapi kalau kemudian dia masih tercacar, belum yakin, galang dia untuk ditarik.
Itu. Lalu ada relawan level desa, sama tokoh komunitas yang sudah memilih masih ragu. Ini nano, kecil sekali. Lalu yang lain siapa Pak? Apakah di RT RW tidak di komunitas? Maka saya sampaikan, ternyata penggemar Vespa itu banyak. Mana ada anak Vespa? Oh kamu Vespanya? Yang itu, yang pakai apa namanya? Sampah-sampah itu. Oh iya, oke. Warna Vespa. Oke, nggak apa-apa. Ada penggemar motor tua, penggemar sepeda, penggemar sneakers. Ya, ada suka masak, para YouTubers. Banyak sekali. Ada penari, ada anak suka robot, ada e-sport, ada gamers. Jangan salah. Itu anak sekarang. Petakan. Nanonya di situ. Jadi ada wilayah, ada komunitas. Komunitas ini yang perlu desainer, ya, anak-anak yang kreatif membuat handicraft. Jangan ditinggalkan. Itu komunitas luar biasa. Kopi, barista. Wah, itu dahsyat. Lanjut. Nah, di mikronya adalah di atasnya. Di level kecamatan, tapi intinya sama, ya. Nah, kecamatan bisa melakukan supervisi pada level desa dan komunitas yang ada. Silakan nanti dibentuk. Dan saya ingin realistis saja dari seluruh sahabat Ganjar yang ada, sampaikan daerah saya lemah di sini. Maka siapkan itu. Lanjut. Biar dia dibantu. Lalu kegiatan outdoornya sama, memasang foto. Bapak Ibu, karena Pak Jokowi itu mentor saya, dan tugas saya harus membereskan semua pekerjaan yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, bahkan kita percepat. Tugas saya. Maka ternyata foto Jokowi dan Ganjar itu menarik. Ya, saya sudah bertemu dengan beliau beberapa hari ini, dan kita bicara dalam sekali. Seorang beruntung karena saya bisa mengakses seluruh kebijakan yang ada, termasuk program, termasuk jejaring-jejaring yang beliau kenal di seluruh dunia. Ya, ini. Masaknya di mana? Di warung, di toko, di pojok-pojok, dan saya minta tolong tadi di desa. Karena saya masih lemah di desa, betul. Jadi betul, jadi confirm itu. Nah, tinggal tugasnya awareness, mengenalkan. Katanya para peneliti kenalin Mas Ganjar itu lebih gampang. Katanya begitu. Dan kalau orang kenal punya kecenderungan memilih. Maka di antara tokoh-tokoh besar tadi, 3 besar tadi, ternyata yang paling tidak terkenal itu namanya Ganjar. Jadi para sahabat, calonmu ini belum terkenal. Tugasnya adalah mengenalkan. Itu pekerjaan yang gampang. Belum sampai pada memilih, tapi mengenalkan. Gampang kan? Insya Allah kalau mengenalkannya baik, kecenderungan pemilihnya tinggi. Maaf dengan segala hormat. Dari data yang ada, yang sudah terkenal itu belum tentu dipilih. Itu terbukti dari survei. Maka keterkenalannya hampir 100%. Hampir 100%. Saya itu baru 78. Ada yang mengatakan 81. 80 ke 90 itu berat. Mengenalkan itu berat. Maka ujung desa, pojok-pojok itu penting. Ini urut-urutannya. Lanjut, ini yang outdoor ya. Maka kalau kemudian ini bisa dikerjakan oleh para relawan, insya Allah ini akan lebih baik. Maka Rakernas ini kita harapkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih teknis. Bapak Ibu, slide berikutnya terima kasih. Artinya kita ada di penghujung dan saya akan bergeser untuk ketemu teman-teman relawan yang lain. Sukses Rakernasnya. Siapkan teknisnya, guidance dari teknologi digital tadi bisa dipakai, dan mudah-mudahan teman-teman ada training untuk menggunakan aplikasi itu sehingga